Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum dan antuna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dan pecinta kajian syarah kitab At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan besar kita ya, yang masih seputar tentang Al-Qadar. Ini sebenarnya penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah sebagai bentuk penekanan ya akan pentingnya masalah Al-Qadar ini. Karena memang banyak orang yang tersesat dan keliru dalam memahami Al-Qadar sehingga terjatuh pada perkara-perkara yang memang dilarang ya. Misalkan ya menuduh Allah Azza wa Jalla itu tidak adil, Allah zalim ya. Bahkan ada kelompok yang mengatakan Allah nggak tahu apa-apa kecuali sudah terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan kita memahami perkara ini dengan baik sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an, maka dengan itu kita bisa lurus dalam berakidah terkait dengan Al-Qadar, karena kita malu bertemu dengan Allah sementara keimanan kita atau akidah kita terkait dengan perkara ini belum lurus. Makanya kita semangat ya untuk selalu belajar terutama perkara akidah, karena apapun ceritanya kita akan kembali kepada Allah SWT dengan membawa iman ya, dan amal soleh yang pernah kita ciptakan atau yang pernah kita buat di atas permukaan bumi ini. Karena semua kita akan kembali kepada Allah SWT. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kata beliau rahimahullah, wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan hari-hari yang apabila ya satu hari lewat atau bertambah satu hari, maka lewat pula ataupun makin dekatlah engkau kepada akhirat. Nah, demikian. Jadi kita ini kan dibatasi oleh usia dan tidak ada yang unlimited. Semua kita ini adalah terbatas ya. Tidak ada yang tidak ada yang terus-menerus kehidupannya. Ya, kita ini limited edition gitu. Semuanya terbatasi dan tertimer dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar kabar ya, ada 3 atau 4 orang yang meninggal dunia hampir bersamaan begitu. Ya, jadi itu semua adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang nggak bisa kita tolak. Ya, nggak bisa kita ubah, yang nggak bisa kita acak-acak gitu. Itu adalah ketentuan Allah, pemilik langit dan bumi ini. Mau kita bilang apa gitu? Allah SWT segalanya, dialah yang menentukannya, dialah yang memilikinya, dia mengaturnya, dia yang melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebagai hamba yang lemah, apa yang bisa kita buat begitu? Sehebat-hebatnya kita, kalau sudah Allah SWT jadikan kita sakit, lemah itu semua. Orang sakit itu pikirannya cuma satu, bisa sembuh gitu. Orang ini macam-macam pikirannya, ingin poligami lah, ingin inilah, ingin itulah, karena kehidupannya normal gitu. Ya, ingin buat rumah lah, ingin buat ini segala macam gitu. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan sakit. Coba sakit dia, pemikirannya mentok di situ aja. Begitulah manusia ini, ikhwan dan seluruh para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu sekedar pengantar dan murojaah sekalian ya, karena memang masalah ini berulang-ulang saja, penegasan-penegasan, dan saya kira pertemuan kita kali ini sebagai pamungkas dari judul besar kita, dan semoga Allah SWT mudahkan saya untuk menyampaikannya, dan antum dan antuna para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton setia kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah bisa sabar dan mengikuti terus ya. Program demi program yang disajikan, terutama program yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT memberikan tambahan kebaikan bagi kita dan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita dapat memantapkan diri kita untuk selalu beramal soleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, saya kira ini untuk pertemuan pamungkas kita, karena yang lain-lain ini saya kira hanya pengulangan-pengulangan dan penguatan-penguatan, sehingga nanti
ke depannya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tema yang baru insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, dan seluruh para penonton yang terus memantengi dan menyaksikan ya kajian syarah al-aqidah atau Hawiyah ini, dan kita akan lanjutkan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan selengkapnya nanti akan disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Badaq hafizahullah tabaraka wa taala. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far yang beliau nukil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma akhta'a al-abda lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Dan perkataan beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, apa yang tidak akan mengenai hamba tidak akan pernah mengenainya. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan hamba mengenainya, tidak akan tertimpa padanya, maka tidak akan mengenainya. Dan sesuatu yang ditentukan oleh Allah pasti akan mengenainya, maka atau menimpanya, maka tidak akan pernah keliru dan salah. Artinya itu selalu tepat. Yang sudah ditentukan oleh Allah, mau nggak mau pasti terjadi begitu. Ada orang yang ditentukan oleh Allah wafat di sini misalkan, dia nggak mau ke tempat itu gitu. Dia artinya pernah dia ke tempat itu lalu trauma misalkan, dia nggak mau lagi ke tempat itu mau bagaimanapun. Tapi ada saja nanti sebabnya, ya, sehingga dia ke tempat itu. Misalkan Allah jadikan dia ada kebutuhannya di situ. Dan itu memang senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, bahwa siapa yang Allah takdirkan meninggal di suatu tempat, maka Allah jadikan hajatnya di tempat itu gitu. Dengan ada hajat di situ, artinya ada keperluan, ada kebutuhan kita di situ, kita kan akhirnya mendatangi di situ. Akhirnya disitulah tempat ajal dan kematian kita. Jadi nggak usah lagi disalahkan orang kalau nggak ke situ tadi kan dia nggak meninggal. Ya memang takdirnya di situ, bagaimanapun dia pasti menjemput ajalnya gitu. Jadi gimana lagi? Qadarullah ma syaa fa'al. Itulah pentingnya kita beriman dengan qada wal qadar ini, yaitu ya dengan takdir seperti ini. Kalau kita sudah beriman, selesai itu barang gitu. Mau gimana lagi coba? Mau kita marah pun, mau kita nangis, mau gimana juga nggak bisa hidup dia. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh ini milik Allah, nggak ada yang bisa menggantikannya dan nggak ada yang bisa menguasainya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yakini itu bahwa segala sesuatu yang tidak akan mengenai kita tidak akan pernah tertimpa kepada kita. Tapi sesuatu yang Allah tentukan kepada kita akan mengenai kita, pasti akan. Ya, ini yang disampaikan tadi dan kita lanjutkan. Wa hadza ta'kidun, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Badaq, wa hadza ta'kidun. Perkataan beliau ini penguatan sebenarnya terhadap ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa'lam annama asabaka lam yakun liukhti'aka. Ketahuilah apa yang akan menimpamu tidak akan pernah tersalah atau tidak akan pernah keliru. Sesuatu yang Allah tentukan kepada seseorang itu pasti terjadi. Contoh, si fulan ini akan menikah dengan ini. Ternyata Ustaz, dia udah dinikahi orang lain, bukan sama ini. Ya, tunggu aja nanti. Suatu saat pasti mereka ini akan menikah. Ternyata setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, menikah dengan suami pertama, cerai atau bagaimana, atau meninggal, akhirnya pun kembali kepada laki-laki yang pertama tadi. Misalkan begitu. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak pun pertemuan pertama, bisa jadi pertemuan kedua. Atau enggak pun jilid 1, mungkin jilid 2, begitu. Artinya, segala yang Allah takdirkan enggak pernah meleset. Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan bagi kita, meskipun kita mencarinya siang malam, mematian, nggak akan bisa. Itu jadi, bagi kita konsep kehidupan ini sederhana, tapi kadang-kadang memang kita buat ribet sendiri gitu. Yang nggak bukan hak kita, yang memang Allah nggak takdirkan, mau setengah mati pun kita nyarinya nggak akan bisa. Tapi kalau itu hak kita, akan Allah mudahkan jalannya dan sebabnya sehingga kita mendapatkan hal tersebut. Demikian ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak Allah tetapkan kepadamu tidak akan menimpamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dari hadis Ibni Dailami dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga radhiyallahu taala anhu jami'an. Baik. Fama hasala laka min khairin aw syarrin faqad sabaqa fi ilmillahi wa kitabihi annahu yusibuka wa yahsulu laka. Maka apa yang terjadi bagimu
dari kebaikan atau keburukan, maka telah terdahulu dalam ilmu Allah dan pencatatannya bahwasanya itu akan menimpa dirimu dan engkau akan mendapatkannya. Itu udah dicatat oleh Allah. Jadi Allah udah tahu takdir kita ini, ikhwan, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat. Allah sudah tahu perjalanan kehidupan kita ini sebelum kita ada. Kita ini nggak ada dulunya. Kita kan dulu nggak ada, ya. Nah, nggak ada pun kita, Allah udah tahu ini hamba ini akan ada, akan diciptakan, akan lahir segini, perjalanan kehidupannya begini, matinya begini, dan begini ke alam barzahnya begini, di mahsyarnya begini, dan sampai dia ke surga atau ke neraka. Allah sudah tahu. Wa ma akhta'aka wa ma fataka wa ma salimta minhu faqad sabaqa ilmullahi wa kitabuhu bidzalika. Dan apa yang tidak akan mengenaimu, dan apa yang terluputkan darimu, dan apa yang kau selamat darinya, maka sungguh telah terdahulu ilmu Allah dan pencatatannya terhadap hal demikian. Tidak akan keliru. Walam yakun fi ilmillahi wa kitabihi annahu yusibuka tsumma yukhti'uka. Dan tidak adalah dalam ilmu Allah itu dan pencatatannya bahwasanya engkau akan mendapatkan atau mengenai sesuatu lalu kemudian engkau tidak mendapatkannya. Enggak mungkin. Enggak mungkin, mustahil itu. Kalau Allah sudah takdirkan, mau enggak mau pasti terjadi. Pasti terjadi. Enggak akan bisa. Wa qawluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi, dan kepada semua hamba agar mengetahui bahwasanya Allah SWT telah terdahulu ilmunya fi kulli kainin, pada setiap makhluk, min khalqihi, dari makhluk-makhluknya. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman, maka Allah menakdirkan semua kepada makhluknya itu dengan takdir yang tepat, mubraman, yang final. Laisa fihi naqidun wala muaqib. Tidak ada padanya dapat membatalkannya dan tidak ada yang memberikan komentar. Kalau kita komentar pun misalkan nggak ada manfaatnya juga. Contoh tsunami sudah terjadi. Mau komentar setahun pun juga akan berubah. Tsunami tetap terjadi. Itulah kira-kira. Wala muzil, dan tidak ada yang muzil, menghilangkannya. Wala mughayyirun, nggak bisa merubahnya. Wala naqisun wala zaid, nggak ada yang bisa mengurangi dan menambahnya. Min khalqi, dari makhluknya, fis samawatihi wa ardihi, di bumi-bumi, di langit, yang di langitnya Allah atau di buminya, dan di buminya Allah. Hadir jumlah tu'akkidu ma sabaq, jumlah ini menguatkan apa yang telah terdahulu, wa hiya a'ammu min qawlihi, dan itu lebih umum dari perkataannya, wa qad alimallahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah, dan sungguh Allah telah mengetahui, senantiasa mengetahui jumlah siapa yang masuk surga dan seterusnya. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Hadhil jumlatu tu'akkidu ma sabaqa wa hiya a'ammu min qawlihi wa qad 'alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidatan. Dan perkataan ini tadi, jumlah tadi artinya kalimat-kalimat sebelumnya ini menguatkan apa yang telah terdahulu, dan itu lebih umum sebenarnya. Jumlah ini, jumlah yang tadi itu, bahwa kepada seorang hamba harus tahu bahwa semua yang telah terjadi telah diketahui oleh Allah, ya, dan ditakdirkan secara teliti, tepat dan final, dan nggak ada yang bisa merubah, dan seterusnya. Itu perkataan itu lebih umum dari perkataan ya beliau sebelumnya, ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dan sungguh Allah telah mengetahui fi malam yazal, yang senantiasa Allah tahu, adada man yadkhulul jannah, jumlah orang yang masuk surga, wa adada man yadkhulun nara, dan jumlah orang yang masuk neraka, jumlatan wahidah, sekaligus. Jadi bukan dicicil, siapa aja masuk surga, coba hitung dulu, enggak kayak gitu. Yang masuk surga sekian miliar, yang masuk neraka sekian miliar, udah Allah sudah tahu. Ingat ya, yang masuk surga ini bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi,
Mulai dari zaman Nabi Adam nanti sampai umat terakhir. Nggak tahu kita berapa miliar. Ya. Dan ingat di surga itu yang paling nikmat sebenarnya, katanya ada makhluk nanti. Dalam hadis Nabi SAW, surga itu kan harus penuh. Dan ternyata ada space, ada ruangan yang kosong di situ. Sementara yang dari neraka udah nggak ada lagi. Karena semuanya di situ sudah orang-orang kafir semua. Kafir tulen, munafik udah. Yang muslim yang beriman, yang masih ada imannya sedikit udah dikeluarkan semua. Selesai mereka dari hukumannya. Begitu kan. Nah ternyata dalam hadis Nabi SAW diterangkan ada space di surga itu yang nggak ada orangnya. Maka Allah SWT menciptakan makhluk untuk mengisi space itu. Maunya kitalah makhluk itu kan. Karena kan qadarullah udah nggak bisa. Kita udah dijadikan oleh Allah kan begitu. Makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk ngisi kekosongan itu aja. Subhanallah. Ya. Itulah makhluk yang paling nikmat. Diciptakan langsung di surga gitu kan. Enak. Tapi ya qadarullah kita sudah diciptakan begini ya jalani aja. Ini semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. La yataghayyar wa la yatabaddal. Tidak akan berubah dan tidak akan bisa digantikan. Fala yuzadu bidzalikal adad, dan orang yang masuk surga dan neraka enggak bisa ditambahi. Wala yunqasu minhu, dan juga enggak bisa dikurangi. Jadi ini jumlahnya udah ditok gitu udah diketok dan sudah di final dan sudah di lock, udah ditutup. Jadi yang mendaftar nggak bisa lagi udah selesai nih. Penduduk neraka sekian miliar tok udah penduduk neraka, dan itu akan berjalan sesuai yang ketentuan Allah. Semoga kita semuanya ini ya, saya pemirsa Salam TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Secara langsung ya, tanpa hisab, tanpa adab insyaallah. Ya. Kita berharap demikian ya. Jangan kita sampai tersentuh api neraka yang panasnya sangat luar biasa itu. Fahadil jumlah ini bikhususi ada di man yadkhulul jannah. Terkait dengan jumlah yang masuk surga. Wa adada man yadkhulun nar, dan jumlah yang masuk neraka. Wa qad alimallahu dzalika kullahu, dan Allah sudah tahu semua yang masuk neraka siapa dan berapa jumlahnya. Yang masuk surga siapa dan berapa jumlahnya. Allah Azza wa Jalla sudah tahu. Lakin hunal muallifu yu'akkidu ma yata'allaq bi martabatil ula min maratibil qadar. Tetapi di sini al-muallif al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menguatkan dan menegaskan yang terkait dengan tingkatan yang pertama dari tingkatan al-qadar. Yaitu apa? Fala budda an ya'lam al-'abdu annahu qad sabaqa ilmu Allah bi kulli ma huwa kain. Seorang hamba harus tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah terdahulu ilmunya dengan semua yang terjadi. Dengan semua yang ini ya, yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah Allah Azza wa Jalla ketahui. Kalau kita bicara tentang ilmu Allah, sebagaimana para ulama menjelaskan, ilmu Allah alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Kan itu ilmu Allah itu. Alima makan, Allah tahu yang terdahulu. Wa ma yakun, dan apa yang akan datang. Wa ma sayakun. Jadi Allah tahu yang terdahulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Wa malam yakun, dan yang belum ada. Lau kana kaifa yakunu. Kalau ada dia bagaimana adanya. Jadi Allah tahu semuanya. Ya, dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir, dari utara sampai selatan, selatan ke ke utara ke tenggara dan ke barat dan sebagainya dan sebagainya. Tahu semua. Ya. Itu harus kita yakini, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa sabaqa qada'uhu wa hukmuhu qada'an mubraman muhkaman, dan telah terdahulu ketetapan Allah dan hukumnya. Qada'an mubraman, ketetapan yang final, muhkaman yang tepat, fala mughayyira wala naqidha, dan tidak ada yang bisa merubah dan tidak ada yang bisa meruntuhkan, wala zaida wala naqisa, maka tidak ada pula yang dapat mengurangi dan juga menambahkan. Li ilmihi wa taqdirihi ta'ala, karena Allah sudah tahu semuanya dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Wa hadhil jumlah syamilatun yadkhulu fiha mathalan al malaikah, dan jumlah ini meliputi semuanya dan masuklah malaikat di situ. Malaikat pun Allah tahu. Itu kan malaikat diciptakan dari nur ya, dari cahaya begitu. Allah SWT tahu ini malaikat. Jadi termasuk di sini maksudnya takdir umum semua makhluk. Allah SWT tahu. Faqad sabaqa ilmullahi wa kitabuhu wa taqdiruhu lil malaikah. Allah SWT telah mengetahui, telah terdahulu ilmu Allah dan pencatatannya dan penetapannya lil malaikah untuk para malaikat, bi'adadihim wa sifatihim wa manazilihim wa fadailihim wa amalihim wa aqwalihim. Jadi Allah SWT tahu jumlah malaikat, sifat malaikat,
manazilihim, kedudukan malaikat, wa fadailihim, keutamaan para malaikat, wa amalihim, pekerjaan para malaikat, wa aqwalihim, dan perkataan malaikat Allah tahu. Bukan hanya malaikat, kita lagi. Malaikat aja Allah SWT tahu, apalagi kita ini. Gitu. Allah SWT tahu berapa kalimat yang akan kita keluarkan. Berapa kata, berapa senyuman, berapa marah selama kita hidup. Allah SWT tahu. Ya. Kemudian waqad sabaqa ilmullahi subhanahu wa ta'ala wa kitabuhu bi'adadil asjar. Dan Allah SWT telah terdahulu ilmunya dan pencatatannya dengan jumlah pohon, wa anwa'iha, dan bentuk-bentuk pohon, macam-macam pohon, wa jenasiha, dan jenis-jenis pohon. Ya, banyaklah pohon kan, pohon belimbing pohon ini, wa thimariha, buah-buahnya, wa awraqiha, dan dedaunannya, dedaunan, harus ya. Dedaunan, pepohonan, bebatuan, ya. Ini semua Allah SWT tahu. Dan itu detail ya. Jadi pengetahuan ini enggak global. Yang penting pohon sekian, enggak gitu. Pohon mahoni sekitar, enggak ada sekitar-sekitaran, detail. Pohon mahoni sekian. Dan itu dirinci lagi, pohon mahoni 2 juta misalkan. Nah, dari 2 juta itu 1 juta yang kering, 1 juta yang basah. Daunnya sekian. Ya Allah. Maka kita bangga sebagai hamba Allah ya. Begitulah Rabb kita Azza wa Jalla yang betul-betul luar biasa. Yang al-alim, yang maha berilmu. Begitu. Jadi kita dengan kita mempelajari ini, kita semakin bangga nih. Oh, itu Allah ya. Itu Tuhan kita yang begitu ya. Iya. Jadi bukan seperti ini, bukan main-main, bukan sembarangan begitu. Jadi kita semakin semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah engkau. Ya, kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Jadi sampai luar biasanya gitu kan. Jumlah pohon, ya, macam-macamnya, jenis-jenisnya, buahnya, ya, buah durian berapa? Ya, Allah tahu. Buah kelengkeng berapa? Kita aja kadang-kadang nggak ngitung, gitu kan. Kalaupun kita hitung salah ngitungnya lagi, ya. Wa auraqiyat, dedaunannya, ya Allah. Kita aja, ya, saya aja udah lama saya berkumis ini kan. Saya nggak tahu berapa kumis saya ini, tapi Allah tahu. Subhanallah, ya. Luar biasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah dah segala kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Di lautan sana Allah tahu. Karena Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Itu makhluk Allah. Ya, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada dedaunan yang gugur illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada pula biji di kegelapan bumi, wala ratbin, dan tidak pula ada yang basah, wala yabisin, tidak pula ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu ada dalam catatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Itu catatan itu bukan sekarang dibuat, datanya enggak masuk sekarang, itu dulu datanya itu gitu. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, data itu sudah masuk gitu. Subhanallah. Ya Allah, ya, luar biasanya, dan begitu sangat maha kuasanya Allah Azza wa Jalla, maha berilmunya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini sebenarnya dengan kita belajar kayak gini, kita semakin taat gitu loh kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak mau lagi kita buat bid'ah, kita harus taat, enggak mau buat kesyirikan, enggak mau datang ke dukun-dukun yang enggak tahu apa-apa mereka itu, tapi dibenarkan orang aja gitu. Orang pintar segala macam lah, bisa berubah jadi harimau lah. Ya Allah ya Rabbi. Ini pembodohan gitu. Jadi kalau kita belajar seperti ini, Masya Allah, semuanya penuh dengan dalil. Dengan kita belajar begini udah dapat pahala kita, dapat pahala. Belum lagi kita mengamalkannya, mendakwahkannya. Waduh, belajar aja udah dapat pahala. Maka kita untung kali jadi orang Islam ini. Banyak untungnya, menang banyak istilah orang. Iya, Anda bisa bayangkan. Dengan kita belajar gini aja dapat pahala nih. Belum, ini baru sekedar belajar doang nih. Belum lagi kita mengamalin, belum lagi kita dakwahin, belum lagi kita ajarkan ke orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ta'ammal mada yatasaqat min awraqi wa hububiz zuru'i wal asyar al-ma'kulati wa ghairil ma'kulati fil qifari wa fid diyari. Perhatikan olehmu apa saja yang gugur dari dedaunan dan biji-bijian yang ditanam dan pepohonan yang dimakan dan yang enggak dimakan di dataran, di tanah lapang, dan yang ada di negeri-negeri, di hutan-hutan dan yang ada di kampung-kampung gitu. Allahu Akbar. Itu ngurusi pohon aja enggak gampang juga gitu kan. Tapi subhanallah, Allah SWT itu tahu semua. Kita aja pohon pun nggak tahunya kita. Mungkin kalau sebut 5 pohon boleh lah ya, 5 ikan masih bisa. Tapi udah
Kalau katanya udah apa keteter lah kita gitu kan. Kita aja punya cabe, pohon cabe gitu kan. Coba berapa buahnya, berapa daunnya. Nah, kita repot gitu. Ya. Inilah kita makhluk yang lemah, dhaif. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala. Perhatikan olehmu firman Allah. Wala ratbin wala yabis. Tidak pula yang basah, tidak pula yang kering. Al-An'am ayat 59. Fa innahu tashmal kulla syai'in min hadhil kainat. Maka itu meliputi semua yang ada, segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi yang basah yang kering ini bukan terkait dengan biji-bijian aja, bukan dedaunan aja, enggak semua. Ada yang kering. Kan manusia ini kan ada yang kering, ada yang basah. Begitu juga manusia kan, pakaian manusia ada yang kering, ada yang basah. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan burung, begitu juga dengan segala macamnya. Semuanya Allah Subhanahu tahu, ya. Wa qissairal makhluqat alal hadaini mithalaini al-madhkuraini. Dan kiaskan olehmu semua makhluk, ya, terhadap dua misal yang disebutkan ini. Artinya yang basah dan yang kering. Semua makhluk Allah Subhanahu tahu, ya, bukan hanya sekedar dedaunan. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa dzalika min aqdil imani wa usulil ma'rifah. Itu merupakan ikatan keimanan dan merupakan pondasi atau prinsip-prinsip pengetahuan. Artinya hal-hal yang seperti ini sangat sifatnya prinsip dan harus kita ketahui, dan ini merupakan pokok keimanan, dan ini akad keimanan, artinya ikatan keimanan kita harus begini terhadap Allah SWT, bahwa Allah Maha segalanya, Maha mengetahui segalanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita baca dalam surah La ilaha illallah, dalam surah At-Tariq, kalau kita renungkan dan kita tadaburi ayat Allah SWT, yauma tublas sarair, pada hari itu semua rahasia akan dibongkar oleh Allah SWT. Itu dibongkar oleh Allah. Antum banyak rahasia kan? Saya tahu. Gitu kira-kira. Semua kita masing-masing ada rahasia. Ya, ada rahasia. Dan itu akan dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini perkara-perkara yang memang harus kita pahami ya, bahwa semua Allah SWT tahu dan Allah akan bongkar semua rahasia kelak pada hari kiamat. Dan yang menariknya adalah bagi orang-orang beriman, inilah untungnya, enaknya jadi orang beriman itu. Kelak Allah SWT akan panggil dalam hadis Nabi SAW, semua orang akan diajak bicara oleh Allah. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu biduni turjuman. Tidak ada salah seorang kalian pun kecuali diajak oleh Rabbnya dan tanpa penerjemah. Ingat, tanpa penerjemah. Anda pakai bahasa apa yang biasa Anda baca? Yang Anda pahami selama ini apa? Yang bahasa Indonesia oke, yang bahasa Aceh oke, yang bahasa Jerman oke, yang bahasa Perancis oke, segala macam. Dan itu tanpa penerjemah. Dan yang menarik adalah di situ, Allah SWT disampaikan oleh Nabi SAW, itu kapan ditutup. Ada macam kanafah itu semacam penutup gitu, tirai. Dan itu Allah SWT supaya orang lain nggak tahu apa yang dibicarakan. Dan Allah tanya begini, ya abdi, ata'arif dzamba kada? Wahai hambaku, engkau tahu nggak dosa ini? Dan kita nggak bisa ngelak karena memang ditunjukkan oleh Allah. Ini loh, dosa ini kau lakukan hari ini tanggal sekian ini. Nggak ada bisa ngelak. Ay Rabb, iya ya Allah. Iya, aku tahu dosa itu. Dan itu berulang-ulang nggak sekali. Ata'arif dzamba kada, ata'arif dzamba kada, ata'arif dzamba kada. Tahu nggak kau dosa ini? Tahu nggak kau dosa ini? Tahu nggak kau dosa ini? Di akhir hadis itu disampaikan hatta idza adraka annahu sayuhlik au sayahlik, sehingga pada akhirnya dia tahu aku ini udah celaka lah. Karena semua Allah bongkar. Ini ya, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu ya. Kita pun nggak bisa ngelak lagi dan itu memang ya gimana lagi di hadapan Rabbul Alamin. Tapi dikatakan yang menarik adalah
Kata Allah Azza wa Jalla, laqad satartu laka fid dunya. Itu dosamu semua aku tutupi. Ana ini misalkan, antum menerima, ini karena Allah tutupi dosa-dosa ana. Aib ana banyak, tapi karena antum nggak tahu ya oke, jalan aja langsung gitu kan. Tapi kalau antum tahu mungkin antum nggak mau berteman, nggak mau mendengarkan lagi. Semua kita punya aib, ya, punya keburukan, punya sejarah kelam, misalkan begitu, ya. Tapi kata Allah Subhanahu laqad satartu laka fid dunya, itu dosamu aku tutup semua. Wa ghafartu lakal yauma, dan hari ini pun aku ampuni bagimu semuanya. Allahu akbar. Itulah keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Padahal tadi hamba ini udahlah hancur lah gitu kan. Karena memang semua dibongkar udah. Jadi fakta-faktanya udah jelas gitu. Satu-satu kartu kita dibongkar. Ini loh. Ini. Dan itu terdata dan datanya betul-betul memang bahkan kelak di hari kiamat Allah SWT panggil para malaikat, ada enggak catatan-catatan kita itu yang dicurangi oleh para malaikat? Dan itu mustahil mereka curang. Tapi demikianlah saking adilnya pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya dengan kita mempelajari seperti ini, kita semakin semangat beribadah karena semua dicatat oleh Allah SWT. Semua diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita selalu husnudzan kepada Allah. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang abrar yang akan dimasukkan oleh Allah SWT ke surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-ilmu bi anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin, dan al-ilmu pengetahuan kita bahwasanya Allah SWT telah terdahulu ilmunya fi kulli kainin, dalam setiap makhluk. Wa qaddar dzalika taqdiran muhkaman, hada min aqdil iman, dan Allah SWT menentukan itu dengan ketentuan yang sangat tepat, ya. Hada min aqdil iman, ini merupakan ikatan keimanan. Wa bi ikhtisarin naqul, dan secara singkat kita katakan al imanu bil qadar bi kulli maratibihi, iman kepada al qadar, ketentuan Allah dengan semua tingkatannya, dengan semua tingkatan. Artinya dengan kita tahu seperti ini bahwasanya Allah SWT telah mengetahui semuanya, mencatatkannya, menghendakinya maka terjadi dan menciptakannya, itu kita bisa mengatakan kita wajib beriman dengan semua tingkatan al-qadar itu. Walakin al-muallifa rakazahuna ala martabatil ula wa tsaniyah. Tetapi memang al-muallif, yakni Imam Abu Ja'far at-Tahawi, itu justru lebih fokus ya kepada dua tingkatan al-qadar itu, yaitu al-ilmu wal kitabah, yaitu ilmu Allah dan pencatatannya. Martabatul iman bil ilmi as-sabiq al-azali, terkait dengan tingkatan keimanan dengan segala ilmu Allah yang telah terdahulu semenjak azali. Wa martabatul kitab, dan juga tingkatan pencatatan Allah SWT terhadap segala sesuatu. Farakaza 'alaiha wa akkada 'alaiha, dan al-muallif itu menekankan dan memfokuskan kepada dua tingkatan itu, tingkatan ilmu dan tingkatan kitabah. Biqaulihi, dengan perkataannya, wa dzalika kulluhu min aqdil iman, dan ini merupakan termasuk akad iman, ikatan keimanan. Ai alladzi yajibu aqdul qalbi 'alaihi, dan yang wajib kita mengikatkan hati di atasnya. Wal imanu i'tiqadun ya'qidul insan qalbahu 'alaihi. Keimanan itu adalah keyakinan yang diikat oleh manusia hatinya di situ. Itulah namanya keyakinan. Ya. Baik, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wal intirab bi tauhidillahi wa rububiyyatihi, dan kita mengakui dengan mentauhidkan Allah, ya, bi tauhidillah, dengan mentauhidkan Allah dan juga rububiyahnya. Maksudnya bagaimana? Di sini disampaikan bahwa Imam Abu Ja'far at-Tahawi mengatakan mengakui dengan mentauhidkan Allah. Jadi kita mengakui Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkannya. Dan juga mengakui rububiyahnya Allah SWT. Lahiz, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, beliau mengatakan bahwa Al-Barraq, bukan As-Sa'di ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Lahiz, ketahuilah, anal imana bil qadar, bahwa perhatikan olehmu, lahiz, perhatikanlah, ya, lihatlah olehmu, anal imana bil qadar, bahwa keimanan dengan al-qadar huwa min tauhid rububiyah. Ternyata beriman dengan al-qadar itu bagian daripada tauhid rububiyah. Tauhid yang dibagi oleh para ulama sebagai metode dalam belajar tauhid, ya. Jadi jangan nanti ada tuduh-tuduhan ya. Ini orang-orang sunnah, ini orang-orang salafi ini ya bagi-bagi tauhid macam trinitas saja. Bukan. Ini tauhid ini belajar aja. Kalau Anda nggak mau ini udah nggak apa-apa. Nggak usah Anda belajar tauhid yang
pembagian ulama ini kan sebagai memudahkan aja. Ya, sebagaimana ulama akidah membagi tauhid menjadi 3, ulama fikih juga membagi air misalkan menjadi 2 misalkan, air suci dan air najis misalkan. Atau ulama hadis membagi hadis menjadi beberapa bagian, atau ulama usul fiqh, atau ulama tafsir segala macam. Masing-masing ulama, ya masing-masing disiplin ilmu itu ada pembagian-pembagian yang mereka buat dalam rangka memudahkan. Ya begitu juga dengan tauhid. Jadi tauhid ini tetap satu. Ustaz dibagi-bagi. Bukan, ini cara pandang kita dan cara kita belajar tauhid itu begitu. Supaya memudahkan, itu intinya. Kalau Anda nggak mau, yang udah nggak masalah. Tetapi tauhid Anda jangan salah. Itu aja. Ya, taib. Jadi Jadi beriman kepada Al-Qadar masuk ke dalam bahasan tauhid rububiyah. Kalau kita boleh mengulangi sedikit tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwasanya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki, dan Allah yang maha mengatur, Allah memberikan rezeki, dan Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Atau minimal 3 itu kata para ulama, kesimpulan daripada tauhid rububiyah. Yaitu al-khalqu, al-mulku, wa tadbir. Yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Itu semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Adapun manusia bisa buat ini dan itu sebenarnya hanya menyusun ulang, merangkai bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah SWT. Nggak ada yang bisa menciptakan besi. Nggak ada. Besi itu udah ada kian dia bijinya. Tinggal dirangkai aja, dibentuk. Mau besi bagaimana, begitu. Itu aja. Tidak ada memang kalau di bumi itu dikorek-korek besinya, nggak ada yang seperti sekarang memang. Itu bentuk biji-biji aja dia. Dan juga plastik, ada biji plastik dia. Aluminium segala macam. Itu kan sudah semua disediakan oleh Allah di bumi, di perut bumi. Ya. Nah, jadi takdir itu kenapa kok kerububiyah dia Ustaz? Ini dia. Kenapa kok kerububiyah? Ini dia, kita lihat. Jadi beriman li'anana naqul fi tauhid rububiyah hal iman bi anna Allah taala rabbu kulli syai'. Karena kita meyakini dalam tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya Rabb itu, bahwasanya Allah SWT adalah penguasa segala sesuatu dan pemiliknya. Bukankah Allah menguasai segala sesuatu dan memiliki semuanya? Benar. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya Allah SWT terhadap sesuatu itu, bahwasanya Allah SWT terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Wa annahu khaliqu kulli syai'. Dan bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Hakada ya nufassiru tauhid rububiyah. Demikianlah kita menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Wa hadza yatadammanu al-imana bil qadar. Ini mengharuskan kita, mengkonsekuensi kita sudah include di dalamnya tentang keimanan dengan al-qadar. Apa iman dengan al-qadar? Wa huwa anna kulla syai'in jarin bi qadarillahi wa bi masyiatihi ala wifqi ilmihi wa taqdirihi as-sabiq. Bahwa segala sesuatu itu jarin, itu berlaku ya dengan ketentuan Allah dan dengan kehendaknya, ala wifqi ilmihi, berdasarkan sesuai dengan ilmu Allah, wa taqdirihi as-sabiq, dan ketetapan Allah yang terdahulu. Jadi tidak ada yang keluar dari ilmu Allah ya, yang sesuatu yang tidak Allah ketahui terjadi begitu, tidak. Bahkan sesuatu yang belum terjadi itu Allah sudah tahu dan Allah sudah catatkan pasti dia terjadi, misalkan begitu. Dan Allah kehendaki dia terjadi dan Allah SWT ciptakan dia maka terjadi. Dan ini harus kita imani hal seperti itu. Walihada ruwiya an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-imanu bil qadar nizamu tauhid. Beriman kepada al-qadar termasuk nizam, termasuk sistem dalam tauhid, termasuk sesuatu aturan dalam bertauhid. Jadi nizam dia, ya. Nizam, yakni aturan, termasuk salah satu aturan dalam tauhid itu adalah kita apa? Dalam rangka kita mentauhidkan Allah, kita harus beriman dengan al-qadar, ketetapan dan seluruh yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Faman wahhadallaha wa amana bil qadar. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman dengan al-qadar, faqad tamma tauhiduhu, maka telah sempurna tauhidnya. Ingat, siapa yang mengesahkan Allah dan dia beriman dengan al-qadar, maka telah sempurna atau telah tetap tauhidnya. Wa man kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Dan barang siapa yang mendustakan al-qadar, maka kedustaannya itu meluluh lantakkan tauhidnya. Ya Allah. Dia dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab sunnah. Jadi Al-Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Ahmad, dan beliau punya kitab namanya As-Sunnah. Dan juga Al-Firyabi dalam kitab Al-Qadar dan Al-Jurri dalam kitab Asy-Syariah
dan juga Ibnu Battah fil Ibanah, dan juga Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarhi Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ini banyak dinukil oleh para ulama perkataan sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas seperti tadi itu. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad, Al-Firyabi, Al-Ajurri, ya, begitu juga dengan Ibnu Battah, begitu juga dengan Al-Imam Al-Lalikai dan yang lain-lainnya, ya. Nah, jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah, maka mau nggak mau dia harus dia harus beriman kepada al-qadar, ketentuan Allah tabaraka wa taala. Fal mukadzdzib bil qadar lam yuhaqqiq tauhid rububiyah. Orang yang mendustakan al-qadar tidak akan pernah memastikan dia benarnya tauhid rububiyahnya. Fa in kana minal ghulati jahada ilmallahi wa taqdirahu sabiq. Meskipun orang-orang yang gulat, orang-orang yang mendustakan al-qadar itu mengingkari ilmu Allah dan ketetapan Allah yang terdahulu. Ya, artinya ada sekte-sekte, kelompok-kelompok yang mendustakan terkait dengan ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sedikit lagi dan ini terakhir. Idan oleh karena itu al-iman bil qadar min tauhid rububiyah. Beriman kepada al-qadar itu termasuk bagian daripada tauhid rububiyah. Faman kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang berdusta dengan qadar, maka kedustaannya itu justru meluluhlantakkan tauhidnya. Wa hada yuwaddihu qaulal muallif, dan ini dijelaskan oleh perkataan muallif, wa dzalika min aqdil iman wa usul ma'rifah. Ini beriman kepada al-qadar merupakan ikatan keimanan dan merupakan usul ma'rifah, yaitu prinsip daripada pengetahuan terkait dengan al-qadar. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Sekira ini sampai di sini, dan kayaknya memang belum bisa kita selesaikan, dan karena masih ada satu segmen, saya kira satu episode lagi untuk kita paripurnakan tentang pembahasan ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.